Siapa sebenarnya orang di balik suara-suara besar dalam musik rock? Ketika Freddie Mercury menyanyikan We Are The Champions, apakah ia sedang bercerita tentang dirinya sendiri atau tentang kita semua? Apakah Mick Jagger yang kita lihat di atas panggung adalah sosok asli atau hanya topeng yang dirancang untuk membuat kita terpana? Dalam dunia musik populer, khususnya rock, tidak ada yang benar-benar tampak seperti apa adanya. Di balik gerakan panggung yang penuh gaya, kostum mencolok, dan suara yang menghentak, tersimpan permainan identitas yang rumit, ambigu, dan terkadang membingungkan. Video ini akan membawa kamu ke dalam dunia yang mengguncang batas antara kenyataan dan peran, antara kejujuran dan akting. Dunia yang disebut oleh para pemikir sebagai persona. Di dunia ini penyanyi bukan hanya menyanyikan lagu. Mereka memerankan karakter. Kadang karakter itu seperti diri mereka sendiri, kadang sepenuhnya fiksi, dan kadang entah siapa. Kita akan menelusuri bagaimana persona dibentuk, dan bagaimana melalui suara dan tubuh mereka, para rocker menyuarakan bukan hanya isi hati, tapi juga kekacauan dunia. Persona berasal dari bahasa Latin yang berarti topeng. Dalam teater klasik, para aktor mengenakan topeng untuk memainkan peran tertentu. Dalam dunia musik rock, topeng itu tetap ada, meskipun tidak selalu terlihat. Ketika artis naik ke atas panggung, mereka tak hanya menyanyi, mereka masuk ke dalam karakter. Karakter yang bisa mencerminkan harapan, trauma, kekuatan, atau bahkan parodi dari masyarakat itu sendiri. George Lipsitz menegaskan, semua penghibur mengasumsikan persona di atas panggung. Artinya kita tidak pernah melihat orang asli sepenuhnya. Kita melihat peran yang dipilih mereka untuk kita lihat. Persona bukanlah kebohongan, ia adalah medium. Medium untuk menyalurkan emosi, cerita, dan visi artistik. Bahkan dalam suara saja, seperti getaran, intonasi, atau tekanan suku kata, terdapat pesan yang dikodekan secara artistik. Simon Frith menyatakan bahwa kita tidak bisa memisahkan antara vokal, komposisi, dan penampilan. Semuanya membentuk satu narasi kompleks tentang siapa yang menyanyi, kepada siapa lagu ditujukan, dan mengapa itu penting. Dan dalam rock, persoalannya menjadi lebih intens. Karena rock bukan hanya genre musik, ia adalah gaya hidup, pernyataan politik, dan pertunjukan eksistensial. Stan Hawkins menawarkan 4 pendekatan utama untuk membaca persona dalam musik rock, yaitu narasi personal, proksemik, intertekstualitas, dan temperamen. Keempatnya saling berkelindan, namun bisa dilihat secara terpisah. Narasi personal adalah kisah hidup yang dibawa ke dalam lagu. Saat seorang artis menyanyikan penderitaannya, perjuangannya, atau obsesinya, mereka tidak sekadar bercerita, mereka menjadi cerita itu. Suara dan lirik bukan sekadar hiasan, mereka menjadi ruang ekspresi bagi pengalaman hidup yang rumit, seringkali menyakitkan, dan penuh kontradiksi. Proksemik mengacu pada jarak yang dirasakan antara artis dan pendengar. Apakah suara itu terdengar dekat, seperti bisikan rahasia, atau jauh, seperti orasi kepada massa? Moore menyebutkan bahwa proksemik melibatkan tekstur musik, latar harmonik, dan struktur naratif. Semua membentuk persepsi tentang siapa yang berbicara, dari mana, dan kepada siapa. Persona tidak hidup di ruang kosong. Mereka muncul di tengah jaringan referensi. Dari seni, film, mode, bahkan politik. Ketika David Bowie tampil sebagai Ziggy Stardust, ia tidak hanya menciptakan karakter, ia meminjam gaya dari glam rock, teater avant-garde, dan bahkan fiksi ilmiah. Intertekstualitas menunjukkan bagaimana satu persona bisa dibentuk oleh banyak teks budaya. Temperamen adalah karakter emosi yang tertanam dalam suara. Ini bukan soal isi lirik, tapi bagaimana lirik itu dinyanyikan. Marah, sedih, getir, sinis, atau percaya diri. Temperamen membentuk impresi otentik atau ilusi kejujuran yang membuat pendengar merasa dekat, percaya, bahkan terikat secara emosional. 4 jalur ini membantu kita melihat bahwa persona bukan sekadar kostum atau gaya rambut. Ia adalah jaringan pengalaman, performa, media, dan emosi yang dikurasi secara kompleks. Marilah kita lihat bagaimana para legenda rock memainkan persona mereka. Dalam I Can't Get No Satisfaction, suara Mick Jagger menyembur dengan rasa frustrasi. I try and I try. Nadanya berulang, seperti keluhan dari seseorang yang sudah terlalu lama menahan diri. Tapi siapa yang sebenarnya berbicara di sana? Apakah itu Jagger sendiri? Atau karakter yang ia mainkan malam itu, di studio, atau di panggung? Kita tak tahu. Dan justru karena itu, kita terseret masuk.
Persona Jagger, Dandy cabul yang malas tapi penuh pesona, terasa nyata justru karena kita tahu itu bisa jadi acting atau bukan. Beranjak ke sosok yang jauh lebih gelap, Kurt Cobain. Dalam dunia grunge, ia seperti tokoh suci yang tidak menginginkan pengikut. Kurt tak pernah menyembunyikan luka-lukanya. Ia membiarkannya mengalir melalui riff yang kasar dan lirik yang terdengar, seperti halaman-halaman buku hariannya. Tapi jangan salah, narasi personalnya adalah narasi yang dipentaskan. Dalam I Hate Myself and Want to Die, kita tidak sekadar mendengar keluh kesah, kita menyaksikan sebuah pertunjukan tentang keputusasaan. Grunge menjadi bahasa untuk menolak dunia, dan persona Cobain adalah perwujudan dari semua yang retak, semua yang tak muat di dalam kotak maskulinitas yang dibentuk masyarakat. Kalau Kurt menunjukkan luka sebagai bentuk penolakan, Tina Turner menunjukkan luka sebagai sumber kekuatan. Bayangkan ia berdiri di tengah jalan New York, dalam video What's Love Got to Do With It, mengenakan rok mini, heels tinggi, dan senyum yang menantang dunia. Tapi senyum itu bukan tanpa sejarah. Ia pernah dikurung dalam kekerasan, ditundukkan oleh pria yang harusnya mencintainya. Dan kini, dalam setiap nada yang ia nyanyikan, dalam setiap hentakan suaranya, ada perlawanan. Tina membalikkan pengalaman pahit menjadi kekuatan vokal. Personanya bukan sekadar perempuan kuat, tapi perempuan yang bertahan dan bertumbuh. Dan di sisi lain panggung, ada Freddie, sang juara, sang penakluk stadion, tapi juga sang rahasia. Dalam We Are the Champions, banyak orang mendengar kebanggaan, kemenangan, kemegahan. Tapi di balik lirik itu, ada perjuangan panjang yang tak pernah sepenuhnya terlihat, seksualitas yang harus disembunyikan, penyakit yang tak terucap, dan identitas yang selalu dinegosiasikan. Persona Mercury adalah kemegahan sebagai tameng dan juga sebagai pesan harapan. Ketika ia menyanyikan The Show Must Go On beberapa minggu sebelum ajal, kita tidak sekadar mendengar penyanyi hebat, kita mendengar seseorang yang menolak dikalahkan oleh kematian. Janis tidak berbicara, ia menjerit, dan dalam jeritannya kita mendengar kejujuran yang tidak bisa dipoles. Piece of My Heart bukan sekadar lagu tentang cinta, ia adalah ledakan rasa sakit yang terlalu dalam untuk ditahan. Suaranya kasar, nyaris pecah, seperti hati yang ia tawarkan pada siapapun yang ingin memilikinya. Janis tidak memainkan karakter, tapi ia menjadi karakter. Personanya bukan dibuat-buat, tapi dikeluarkan dari dalam. Dan justru karena itulah, kita bisa merasa begitu dekat. Seolah dia bernyanyi tepat di hadapan kita, dengan mata yang tak bisa berbohong. Kalau Janis hidup dari intensitas mentah, Bowie hidup dari transformasi. Tak ada yang bisa menyaingi kemampuannya menciptakan persona demi persona. Ziggy Stardust, Thin White Duke, hingga Lazarus. Bowie seperti aktor kosmik yang terus menulis naskah hidupnya sendiri. Dan di akhir hayatnya dia menulis satu bab terakhir, Lazarus. Dalam video itu, tubuhnya yang kurus dibalut kain putih, matanya tertutup, tapi suaranya masih memerintah. Bowie tahu ia akan mati, dan ia memutuskan untuk membuat kematiannya menjadi karya seni. Personanya di lagu itu bukan hanya metafora, tapi semacam upacara perpisahan, penuh gema, penuh misteri, dan seperti biasanya, indah. Sementara Bowie menggoda kita dengan permainan makna, Morrissey menyiram kita dengan nostalgia yang pahit. You Have Killed Me adalah surat cinta kepada Pier Paolo Pasolini, sutradara Italia yang dibunuh karena keberaniannya menentang norma. Tapi, di balik nama Pasolini, ada Morrissey sendiri, yang gelisah, yang sensitif, yang sinis, dan penuh luka. Dalam setiap getaran suaranya, kita mendengar ironi yang tidak bisa ditebak. Antara percaya dan ragu, antara mencintai dan menghina, personanya bukan untuk disukai, tapi untuk dirasakan. Dan itulah yang membuatnya terus bertahan. Lalu ada Patty, sang penyair punk. Dalam Peace Factory dia tidak bernyanyi, dia berdoa, mengutuk, bermimpi, dan marah. Ia adalah gadis muda yang bosan jadi buruh pabrik dan bermimpi menjadi seseorang di New York City. Tapi mimpinya disampaikan dengan suara yang serak, patah, dan penuh semangat. Persona Patty adalah perlawanan yang dibungkus puisi. Ia bukan diva, ia bukan ikon glamor. Ia teman kita yang marah karena hidup tidak adil dan yang mengajak kita untuk ikut berteriak. Dan akhirnya, Marilyn Manson, sosok yang ditakuti, dicemooh, dan disalahpahami. The Nobodies adalah lagu tentang jadi tak terlihat, tentang orang-orang yang dilupakan, dicemooh, dan akhirnya meledak. Manson tidak mencoba jadi pahlawan. Ia memilih jadi monster, agar dunia tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dalam gaya menyanyi yang kasar, lirik yang tajam, dan persona yang mengganggu, Manson mewakili suara dari pinggiran, dari mereka yang dianggap kotor, marah, dan tidak penting. Persona bukan hanya gaya, mereka adalah politik dalam bentuk seni. Mereka berbicara tentang gender,
ras, kelas, dan seksualitas dalam cara yang tidak selalu langsung, tapi sangat terasa. Dalam tubuh Tina Turner, kita lihat bagaimana seorang perempuan kulit hitam bisa mengubah trauma menjadi kuasa. Dalam sosok David Bowie, kita lihat bagaimana androgini bisa menjadi bentuk kebebasan. Dalam suara Cobain, kita mendengar keputusasaan laki-laki muda yang menolak menjadi jantan. Persona bukan sekadar cermin individu, tapi juga cermin masyarakat. Mereka memperlihatkan norma dan menghancurkannya. Mereka adalah ruang bermain di mana identitas dipertanyakan, dibolak-balik, dan dibangun ulang. Kita mulai tadi dengan satu pertanyaan. Siapa sebenarnya di balik suara rock itu? Mungkin kita tidak pernah benar-benar tahu, dan mungkin kita tidak perlu tahu, karena persona bukan tentang menipu, tapi tentang mengungkap sesuatu yang lebih dalam dari fakta. Persona adalah cerita, dan melalui cerita itu, artis dan pendengar saling menjangkau. Kita menemukan resonansi, cermin, dan kadang keberanian untuk menjadi diri sendiri. Saat Bowie menyanyikan "Look Up Here, I'm in Heaven", ia tahu kita mendengarnya sebagai Bowie dan sebagai Lazarus. Saat Tina Turner bertanya, "What's love got to do with it?", kita tahu ia tidak sedang bermain-main. Ia sedang bicara kepada kita, secara langsung, secara intim. Dan saat kamu menyanyikan lagu itu, kamu juga masuk ke dalam cerita. Kamu menjadi bagian dari persona itu. Kamu tidak hanya mendengar, kamu merasakan. Rock pada akhirnya bukan tentang gitar, volume, atau panggung megah. Ia tentang pengalaman menjadi manusia, dalam segala kekacauan, keindahan, dan kontradiksinya. Persona adalah bagian dari itu semua. Mereka tidak pernah sepenuhnya nyata, tapi juga tidak sepenuhnya palsu. Mereka adalah peran yang mengungkapkan kebenaran. Dan mungkin itulah sebabnya kita terus mendengarkan.